Salam pemirsa, jumpa lagi dengan mata ketiga. Hari ini kita akan membahas Baal atau Baal, atau dalam bahasa Arabnya Baal Az-Zubab, merupakan raja pertama neraka yang juga menyimpulkan kerasukan ketamakan. Ia juga sering diasosiasikan dengan wujud sebagai dewa laut, dan keberadaannya dikatakan merupakan musibah bagi umat manusia dan surga sendiri. Beelzebub disebut sebagai penguasa setan oleh sekelompok imam Ibrani. Nama Beelzebub berarti penguasa istana, gelar yang cocok untuk dominasinya sebagai pangeran neraka. Diketahui bahwa di neraka, Beelzebub duduk satu posisi lebih rendah dari Lucifer. Dalam mitologi barat, keberadaan setan sering digambarkan sebagai makhluk yang jahat dan kejam. Tapi Raja Iblis yang akan diceritakan mata ketiga hari ini justru sebaliknya. Dia dulunya adalah malaikat baik hati yang menyayangi manusia, namun karena merosotnya moral, jatuh dalam kejahatan. Dia berubah menjadi iblis yang membunuh manusia paling banyak dari semua mitologi Yunani. Pada abad pertengahan, sepertiga dari seluruh populasi Eropa atau total 25 juta orang kehilangan nyawanya karena dia, dan dia adalah Beelzebub, malaikat jatuh yang sejajar dengan Lucifer, raja dari semua raja iblis di neraka. Mengapa malaikat yang awalnya sangat baik berubah menjadi raja iblis ekstrim jahat? Berikut adalah legenda dari raja iblis Beelzebub. Beelzebub. Dalam demologi yang pernah populer di abad pertengahan, ada sepenggal gambaran cerita yang mengerikan. Konon katanya, neraka adalah lubang tanpa dasar yang dipenuhi dengan kegelapan. Di sana ada api abadi yang menyiksa roh orang-orang berdosa, sementara di tempat yang paling dalam, selaksa iblis dan kawanan malaikat jatuh yang kuat dikurung dan dihukum. Mereka sangat membenci Tuhan dan orang-orang kudus, sampai tibanya akhir dunia, di bawah komando 7 raja iblis tertinggi. Mereka akan membawa api neraka ke seluruh bumi dan menantang Tuhan yang Maha Kuasa. Dikatakan bahwa 7 raja iblis ini memiliki kekuatan dan kekuasaan terkuat di neraka. Selain itu juga merepresentatifkan 7 dosa awal di dunia ini, dan Beelzebub adalah raja iblis yang melambangkan kerasukan di antara 7 raja iblis. Kekuatannya adalah yang kedua setelah malaikat jatuh, Lucifer, yang merupakan raja dari semua raja iblis. Menurut legenda, meskipun Beelzebub dan Lucifer sama-sama merupakan malaikat jatuh, namun kepribadian mereka sangat jauh berbeda. Lucifer arogan dan angkuh, jarang mencampuri masalah di dunia manusia. Lucifer hanya membenci Tuhan dan orang-orang kudus. Sebaliknya, Beelzebub sangat membenci semua manusia. Dia senang membuat manusia jatuh ke dalam kemerosotan. Oleh karena itu, semua iblis yang muncul di dunia manusia adalah bawahan Beelzebub. Di bawah instruksi Raja Iblis ini, mereka menyesatkan umat manusia dan menciptakan kekacauan di dunia. Mereka sepenuhnya mematuhi perintah Beelzebub. Ada sepenggal catatan dalam Injil Matius seperti ini. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, ia dituduh melakukan mujizat dengan kuasa Beelzebub, si penghulu setan, untuk mengusir roh jahat yang merasuki orang sakit. Bahkan dalam banyak karya di abad pertengahan, Beelzebub dianggap sebagai satu-satunya raja di neraka. Sementara setan Lucifer hanyalah pemimpin dari kelompok penentang yang diasingkan ke neraka. Di sini jelas menunjukkan bahwa Beelzebub terkadang memiliki status yang tinggi dalam demologi. Namun dibandingkan dengan kekuatan dan kekuasaan Raja Iblis ini, yang membuat Beelzebub terkenal adalah karena dia adalah iblis yang paling banyak membantai manusia di antara semua mitologi. Raja Wabah. Dalam karya sastra abad pertengahan, Beelzebub kerap dianggap sebagai sumber segala penyakit dan wabah di dunia. Dia pernah beberapa kali mengunjungi dunia manusia, dan setiap kedatangannya akan menyebarkan wabah yang mengerikan ke seluruh dunia. Dalam kunjungan terakhir Beelzebub ke dunia, ia membawa wabah maut hitam atau Black Death paling misterius di Eropa dalam sejarah peradaban umat manusia. Wabah ini terjadi sekitar tahun 1817 hingga 1823 abad ke-14. Menurut statistik,
Selama maraknya Black Death, 75 juta orang tewas secara global, 25 juta di antaranya adalah orang Eropa atau sepertiga dari total populasi Eropa. Bencana ini telah mengubah seluruh Eropa menjadi purgatorium atau api penyucian di dunia manusia. Sampai 2 abad kemudian, hawa kehidupan di Eropa baru pulih, dan selama periode ini, ketakutan orang-orang terhadap Beelzebub sang Raja Iblis memicu fenomena yang sangat aneh. Pada saat itu karena pengaruh teologi, masyarakat menganggap bahwa Black Death adalah gejala yang disebabkan kerasukan Beelzebub. Oleh karena itu ada sejumlah dokter khusus akan mengenakan topeng berbentuk paruh atau moncong burung yang diisi dengan rempah-rempah eksorsisme atau pengusir roh jahat, dan mengenakan topi serta jubah hitam sambil berkeliling untuk mendiagnosis pasien. Setiap kali mereka tidak berdaya, mereka akan melakukan ritual pengusiran setan yang aneh, yaitu memukul pasien sekuat tenaga dengan tongkat sambil membuat pasien berteriak, "Aku berdosa!" dengan tujuan untuk mengusir roh jahat yang merasuk ke dalam tubuh pasien. Asal tahu saja, para dokter semasa Black Death selalu mengenakan masker wabah yang bentuknya mirip paruh burung. Seragam para dokter yang menangani wabah kala itu berupa jubah panjang, sarung tangan, sepatu boot, dan topi yang tepiannya lebar. Seragam itu dirancang Charles Delorme untuk para dokter yang menangani pasien wabah pada tahun 1619. Dokter itu juga membawa tongkat panjang agar tidak perlu bersentuhan langsung dengan pasien. Saat itu dokter-dokter belum memahami penyebaran kuman seperti saat sekarang. Dulu para dokter mempercayai bahwa wabah tersebar melalui udara yang kotor, sehingga ketika itu jika ada udara yang baunya tidak sedap, maka aroma itu dianggap sebagai wabah. Karenanya pada paruh burung yang ada di masker itu, dokter menaruh tanaman herbal dan bunga seperti daun mint, mawar, dan anyelir. Ilustrasi dokter yang memakai seragam dan masker wabah seperti burung kala itu. Dan dokter aneh yang berkeliaran di sisi iblis dan ujung kematian sepanjang hari ini adalah dokter paruh dengan corak agama hitam yang dikenal sekarang. Namun ironisnya banyak pasien saat itu sebenarnya bukan mati karena Black Death, tetapi mati di bawah cambuk tongkat ini dan tewas di tangan dokter wabah yang juga manusia biasa. Mungkin suasana yang kacau dan ironis seperti itulah yang ingin disaksikan oleh Beelzebub Raja Iblis jahat. Dan karena orang yang terinfeksi Black Death cenderung mati membusuk di sekujur jasadnya, sehingga membuat lalat selalu berkeliaran di sekitar mayat mereka. Jadi Beelzebub pun menyandang gelar sebagai seekor lalat bersifat iblis yang juga terkenal sebagai Lord of the Flies. Wujudnya berangsur-angsur berubah menjadi besar dan memancarkan lalat busuk. Seringkali dalam beberapa karya film atau televisi yang mengerikan, salah satu sebab mengapa lalat terbang keluar dari mulut mereka yang jahat itu sebenarnya menunjukkan keberadaan Raja Iblis Beelzebub. Tapi yang benar-benar menarik adalah iblis yang terdengar ekstrim jahat ini dulunya adalah malaikat yang baik dan penyayang. Malaikat gila. Dalam legenda malaikat jatuh, Beelzebub awalnya adalah malaikat yang baik, sekaligus malaikat serafim dengan peringkat tertinggi di antara semua malaikat. Dia tidak hanya memiliki 6 sayap yang anggun dan sempurna, tetapi juga secara langsung melayani Tuhan. Dalam catatan Paradise Lost atau surga yang hilang, disebutkan bahwa dia adalah malaikat yang arif, bijaksana, dan agung berwibawa, mengajarkan cinta kasih dan moralitas kepada umat manusia. Anehnya malaikat yang semula penuh kearifan ini diam-diam berubah dalam prosesnya membimbing manusia. Entah rahasia apa yang ditemukannya atau merasakan hakikat manusia yang tidak wajar, Beelzebub menjadi irasional dan mulai curiga dengan rencana Tuhan dan makna keberadaan manusia. Ketika Lucifer memimpin sepertiga malaikat melakukan pemberontakan di kerajaan surga, Beelzebub sebagai orang bijak yang tahu persis Tuhan tidak terkalahkan, tetapi tetap saja berpartisipasi dalam perang yang mustahil dimenangkan. Dan ketika Lucifer dikalahkan, Beelzebub menjadi pemimpin pertama yang membawa malaikat jatuh lainnya membuka tirai perang. Karena itu ketika malaikat jatuh dikalahkan, nasib Beelzebub pun sangat tragis,
Sepasang sayapnya tidak hanya dirobek oleh Tuhan hingga menjadi 4 sayap, tetapi juga dibuang dari kerajaan surga dan bersama dengan Lucifer dia jatuh ke jurang neraka. Bahkan sayap putihnya yang sempurna pun menjadi hitam buruk oleh jilatan api dan asap neraka. Setelah itu perilaku Beelzebub pun berubah total. Pertama, sikapnya terhadap manusia menjadi sangat aneh. Jelas-jelas seakan sangat membenci manusia, menyebarkan wabah tanpa alasan, menyebabkan penderitaan pada manusia. Tetapi juga kerap menjelma menjadi sosok orang tua yang berwibawa dan elegan muncul di dunia manusia dan berbaur erat dengan manusia. Kadang-kadang menandatangani kontrak dengan manusia, atau terkadang memperdagangkan jiwa manusia dan bahkan mengajari orang-orang tentang doktrin dan gagasan jahat mereka. Bahasa dan logikanya sangat meyakinkan dan seakan lebih rasional dan bijaksana daripada ketika ia masih menjadi malaikat. Pada kenyataannya di abad pertengahan, semua agama jahat dan misa hitam, malaikat jahat yang diyakini adalah Beelzebub bukan Lucifer. Jadi apakah Beelzebub sebagai malaikat yang jatuh itu menjadi gila atau sebaliknya menjadi lebih sadar? Apa yang dia temukan di dunia manusia dan apa tujuan utamanya? Hal ini pun menjadi serangkaian tanda tanya yang tidak terpecahkan tetapi sangat menarik. Dan Raja Iblis ini dari yang awalnya sangat baik hingga ekstrim jahat, dari sesosok malaikat yang rasional menjadi gila, hingga akhirnya menjadi tidak ada yang bisa memahami prosesnya, sekaligus membuat pesonanya semakin menarik. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.